Kalau misalnya kita yang memaksa diri kita untuk naik, ya kan, itu bakalan ambruk. Tapi kalau misalnya Tuhan yang udah naikin, yes, ya orang mau berbuat apa? Enggak, lu lagi live TikTok kan gua komen di situ. Maaf Kang, yang komen banyak banget. Wah, anjir. Jantung mama tuh udah sakit, gitu. Dan aku kayak merasa bersalah banget sih. Berarti ada penyesalan. Tema Mania dimanapun kalian berada, kali ini tema ada konten yang sangat luar biasa, yaitu 2 kursi ya. Passwordnya 2 kursi. Cukup gitu aja ya. Kali ini di 2 kursi kehadiran Katak Vizer. Gimana gue jadi host sudah keren ya? Keren banget dari dulu. Keren terus. Oke. Mungkin kita tidak akan membahas lagi cerita-cerita tentang tawuran ya, karena sudah banyak banget yang bikin. Nah ini belakangan ini viral tawuran kembali merajalela di mana-mana. Bahkan banyak video korban-korban tawuran ya. Hampir semua komentar itu, ini kenapa gue pengen ngobrol sama lu? Yes, banyak menyebutkan Katak sebagai penyebab ramenya kembali tawuran. Gimana tanggapan dari tetangga Anda? Tetangga bukan saya dong. Ya. Tanggapan lu gimana, Tak? Ya tanggapan aku sih satu, sebenarnya kalau tawuran itu dari dulu udah lama. Oke. Cuman ya mungkin aku sekarang kena imbasnya aja. Awalnya sih niat cerita juga kayak pengen ngasih tahu nih dampaknya lo kayak gini. Dan ini tuh nggak bagus lo buat diikutin. Jadi tuh emang nyeritain perjalanannya biar langsung kayak orang tuh paham dengan ceritanya, oh kayak gini, oh terus dia bisa berubah ternyata kayak gini. Jadi jangan ngelihat sisi negatifnya aja, tapi lihat cara perubahan akunya kayak gimana. Iya, maksud gue gini ya, maksudnya ini gue nggak lagi menghakimi ya. Aman. Ini mah kita sharing aja. Siap. Karena yang dilihat oleh para konten kreator, ini adalah sebuah jalan menuju dia menjadi populer, bro. Iya. Yang akhirnya, wah Katak Vizer aja bisa. Dia siapa gitu kan menceritakan itu, tapi dia jadi viral. Nah, yang akhirnya orang-orang tuh membuat hal yang sama yang dilakukan oleh Katak gitu. Yang akhirnya ini lagi rame nih. Oke, terlepas dari itu ya kita juga kan nggak tahu apa yang akan terjadi. Tujuan Katak itu kan sebetulnya bukan untuk membagikan hal yang negatifnya ya kan. Efek dari tawuran itu seperti itu gitu. Iya, lebih kayak gimana ya, kayak mengedukasi biar mereka tuh nggak ngikutin jejak aku kayak dulu. Nah, tapi awalnya sebenarnya apa alasan kamu sesungguhnya ya untuk muncul di media itu? Apakah ingin terkenal atau ingin mengangkat harkat martabat keluarga atau apa? Awalnya jujur aku tuh awalnya tuh diundang podcast. Aku cuma satu, pengen berubah karena yang aku tahu. Kalau misalnya muka aku udah ada di platform YouTube, aku udah nggak berani macam-macam karena gampang di-tag, gampang dicari. Oke. Terus ke selanjutnya kedua tuh kayak maksudnya kayak terjun di media tuh ya mungkin udah jalannya aku. Mungkin aku selalu berpikir kayak gitu. Mohon maaf, sebelumnya diundang ke podcast, apakah lu udah menceritakan sendiri di media lu sendiri? Enggak pernah sama sekali. Di TikTok? Enggak pernah sama sekali. Nah itu lu kalau yang di TikTok itu setelah lu di podcast terus rame banyak yang upload. Iya, banyak yang repost. Motong gitu, yang akhirnya orang tahu lu. Iya, mungkin. Tapi bagus juga ya, artinya gini, dia mau lepas dari semua itu, akhirnya lu menceritakan semua ini ya. Bisa dibilang saat ini tuh kamu sudah jadi influencer. Followers TikToknya 3,6 juta guys. Dan subscriber YouTube-nya udah 1,1 juta. Apa perbedaan yang paling terasa saat ini? Perbedaan yang terasa sih ya yang paling berasa ya kayak banyak keluarga dimanapun sih. Keluarga itu kayak orang-orang yang kenal aku, orang-orang yang respect sama aku. Lagi kemana, contoh, woi Tak, woi. Jadi kayak ada teman buat ngopi gitu. Itu kerasa banget sih. Maksudnya kayak lebih nikmat banget. Tapi ada nggak yang secara nyatanya gitu, yang nantang lu? Oh sempet, ada. Cuman lebih nggak ke nantang, minta maaf. Pak, jujur itu aku nggak tahu sama sekali. Aku lagi nongkrong, tiba-tiba dia nyamperin aku. Dia minta maaf, bang maafin gue. Aku nggak kenal, nggak tahu sama sekali dia. Aku tuh orangnya bener-bener cuek, Kang. Cueknya kayak di TikTok aja aku nggak tahu sampai sebesar itu. Di mana-mana aku nggak tahu aku sampai sebesar itu. Aku tuh bener-bener ngalir aja. Menikmati semua yang udah ada jalan ya, gitu kan. Dan
Tiba-tiba aku lagi nongkrong dia datang, bang maafin gue. Lah maafin kenapa? Ya kan lu nggak salah apa-apa. Nggak bang, gue di TikTok tuh nyenggol lu gini-gini, gue ngatain lu gini-gini. Maafin gue ya. Berarti beraninya di dunia maya ya. Terus dia minta maaf kan, oh ya udah iya. Terus dia baru ngomong di situ, sebenarnya jujur bang, dia kan kalau TikTok kalau itu kan kalau nggak salah ada komunitas gitu kan, kayak ada grup gitu kan. Itu satu grupnya tuh nggak suka sama aku. Dia ngomong, anak-anakku tuh nggak suka bang sama lu. Nggak suka kenapa? Dia cuma modal ngomong doang, tapi lu naik, kata dia gitu kan. Oke. Gue yang udah lama bikin konten, followers gue masih di bawah lu. Gitu. Terus aku selalu berpikir kayak, yaudah sih hidup nggak usah mikirin followers, itu cuma angka. Kalau berkata kasar maaf ya Kang ya. Kalau misalnya kita yang memaksa diri kita untuk naik, ya kan, itu bakalan ambruk. Tapi kalau misalnya Tuhan yang udah naikin, ya orang mau berbuat apa? Dan tinggal kita menjaganya. Iya, aku tinggal menjaganya doang. Dan tadi aku jawab maaf nih Kang. Kalau diteror pernah banyak banget diteror. Nah lu bagaimana menyikapinya kita orang udah neror lu? Kalau gua lihat lu ya maksudnya ya udah sih, maksudnya masing-masing. Kalau gue ya sebagai mewakili netizen gitu, ya udah dia mau gimana kek. Karena gue yakin setiap orang melakukan sesuatu tidak mungkin orang itu celaka sama orang lain. Bener. Pasti dia akan celaka dengan dirinya sendiri. Bener. Tapi lu berhasil, artinya berhasil orang bisa menyukai lu gitu. Gue live TikTok aja bisa kalah sama lu gitu. Karena orang saking mungkin penasarannya dengan, ini orang siapa ya? Ini orang apa sih? Ini orang sakti apa enggak ya? Iya gitu. Terus mungkin dari setiap orang yang nonton, termasuk gua ngerasain hal itu. Gitu loh. Pernah mengalami ada di titik itu yang akhirnya sama nggak sih cerita lu sama gua? Mungkin ya. Mungkin orang-orang juga penasarannya gitu. Anjir kayak gua banget ya. Oh iya ya. Oh, zaman-zaman dulu kan kita sok jago ya kan? Iya benar. Kayak kita paling oke aja ya kan? Ambisi masih tinggi, gitu ego masih kan? tinggi benar. Dilecehin dikit aja anjing lu gitu. Nah, mungkin dari sisi itu orang-orang mengalami hal yang sama yang akhirnya mungkin orang pengen lihat cerita lu. Tapi tujuan di sini lu bagus, artinya lu keluar publik biar gampang ditandain dan lu akan berhenti melakukan hal itu. Hal aneh-aneh, benar. Oke, luar biasa sih. Nah, saat ini lu juga akan bergabung dengan manajemen Atta Halilintar. Nah, coba ceritain kenapa awalnya bisa lu diambil sama Atta Halilintar? Awal aku diundang podcast juga sama Bang Atta, ya kan. Aku diundang podcast, kayak masih briefing, masih ngobrol gitu kan. Pas aku masuk ke dalam ruang podcastnya, tiba-tiba abang ngomong, kita bikin karya. Ya, kamu bikin karya di sini ya. Ntar kita bikin lagu, kata Bang Atta. Oh iya siap, mau nggak? Iya mau. Satu terus. Tapi lu nyanyi juga kan? Iya belajar lah. Dan terus habis itu abang ngomong, kamu masuk sini ya. Ya, itu deal-dealan itu pas lagi on cam. Serius? Terus pas kelar on cam ngomong, udah kamu di sini ntar orang aku yang ngabarin kamu ya. Iya bang, siap. Gitu. Nah rencana lu apa setelah bergabung dengan manajemen Atta? Apakah akan melanjutkan karir sebagai entertain? Atau nggak mungkin dong lu akan terus-terusan menceritakan tawuran lu? Iya, udah nggak mau juga sih aku cerita tentang dunia kayak gitu. Tapi itu jembatan yang sangat luar biasa ya. Artinya lu juga nggak melakukan hal itu lagi. Terus lu sekarang mau nggak mau udah menjadi seorang entertain. Berarti sama manajemen Atta ini apa yang akan lu lakuin? Nyanyi kah? Ngelawak kah? Atau apa? Iya, kalau pribadi aku diajak apa aja. Kalau ada yang ngajarin aku ayo terus. Selagi ada jalan ya. Terus kalau di abang itu lebih kayak didorong buat nyanyi. Ya Bang Atta. Ada perbedaan apa dulu sama sekarang? Apakah sama aja hidup lu kayak gitu? Atau mungkin sekarang lu udah punya ini, punya itu? Oh, kalau itu aku lebih kayak, apa sih, nggak terlalu menikmati apa yang aku dapat saat ini ya. Tapi kayak aku tuh lebih kayak, ya udah sama aja, bersyukur aja intinya. Karena kalau misalnya aku lupa, itu bahaya sih. Kalau aku belum menjadi star, tapi udah sindrom, itu bahaya banget buat aku. Dan lebih kayak, perbedaannya tuh kayak yang dulu biasa aku ngeliat di YouTube atau di TV, terus ketemu langsung, contoh kayak gini. Terus suatu kayak pride banget sih buat aku, keren banget itu ya. Sampai ketemu orang besar gitu, kayak Kang Sule, kayak Bang Atta. Oh, lu tau gua? Tahu lah, dari dulu. Dari zamannya adalah di TV sebelah. Kok lu gak pernah tanggepin gua kalau lu lagi live TikTok? Aku pernah nonton. Enggak, lu lagi live TikTok kan gua komen di situ.
Maaf Kang, yang komen banyak banget. Wah, gua ngerasain hal itu. Yang penting kita selalu minta maaf sama siapapun. Ini yang gua suka dari lu tuh orangnya humble ya, maksudnya nggak gimana. Lu tuh hanya bisa mensyukuri yang terjadi walaupun lu kena teror dan yang lain-lain, tapi lu bisa menjaga itu tuh sih gua salut sih, maksudnya jangan sampai sindrom sebelum gua jadi star itu luar biasa sih, karena gue juga mengalami hal sindrom, mengalami sombong dan yang lain-lain, tapi gua salut ketemu sama lu. Berbicara masalah kehidupan itu kita kan nggak lepas dari keluarga ya. Iya benar. Apa tanggapan dari keluarga Cemara? Aku tinggal sama ibu doang, sama nenek. Tinggal sama ibu? Sama nenek. Sama nenek? Iya, aku nggak pernah lihat ayah dari aku lahir. Serius? Serius. Dan kemana? Ya ada yang nggak tahu, pokoknya sama ibu tuh udah misah gitu, semenjak aku lahir. Pas lu lahir, ayah pisah? Iya, misah sama ibu. Lu belum pernah lihat muka? Belum. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi lu tahu ayah lu ada di mana? Tahu rumahnya opah, tahu rumah opah. Rumah opah? Rumah, dia tinggalnya di rumah bapaknya, opah. Aku manggil opah. Oh, kakek lah ya? Iya, kakek. Oh, tahu? Tahu, cuman nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu? Nggak pernah. Nah, hari ini mungkin ayah, lu panggilnya ayah ya? Nggak bingung juga manggilnya apa, nggak pernah ketemu. Iya ya? Ya mungkin ayah. Tapi kan mau nggak mau juga tetap seorang bapak ya kan? Iya. Kira-kira apa lu yang mau lu katakan buat ayah lu saat ini? Kan lu nggak menyaksikan, nggak tahu ayah di mana, tapi ayah pasti tahu dong. Iya. Nggak mungkin dong zaman sekarang ayah nggak nonton TikTok, nggak nonton YouTube, pasti tahu. Iya. Cuma mungkin lu belum menemukan hal di mana ayah nanyain lu mungkin. Iya. Ya, yang aku ngomongin sih ya semangat aja lah intinya. Iya, udah nggak usah nyari aku udah bisa mandiri. Gitu. Lu nggak ada rasa dendam gitu sama? Dulu dendam banget dulu. Kok gua nggak diurusin gitu? Lebih nggak kayak gitu. Lebih kayak satu cerita dari ibu kan. Ceritanya walaupun singkat, cuman rasanya sakit banget buat aku gitu. Apalagi orang tua kan. Terus kedua tuh kayak kok gini banget ya. Terus aku saat ketiga tuh kayak lebih iri. Jadi kalau ngeliat anak kecil di jalan dipeluk sama ayahnya gitu, anak kecil lagi main sama ayahnya, aku tuh kadang-kadang suka sedih gitu, kayak suka kapan nih bisa ngerasain kayak gitu. Oke, tapi suatu saat kan ayah pasti akan ketemu. Iya mungkin. Mungkin. Iya mungkin. Siapa tahu nih ayahnya di sini nontonnya. Iya. Maksudnya kira-kira apa yang akan dilakukan oleh ayah kamu setelah kamu saat ini? Mungkin ada penyesalan kah mungkin? Atau ada kebanggaan kah sama anaknya yang nggak diurus, tapi lu sekarang udah menjadi orang yang terkenal ya kan? Iya. Oke, terlepas dari itu, lu berarti paling dekat sama sosok bunda ya? Iya sama bunda, deket banget. Gimana Katak memandang sosok bunda? Pernah nyesel nggak dulu? Nakal, bikin bunda sedih. Pernah nggak ada kepikiran ke situ? Untuk saat ini? Saat ini sih, dulu tuh bener-bener ya aku minta maaf banget ya sama bunda. Bener-bener kayak aku tuh nyesel banget sih. Dulu apa yang aku telah lakuin, apa yang aku udah perbuat. Bener-bener kayak aku nggak pantas dibilang anak mungkin dulu. Soalnya nyusahin terus. Pernah membuat bunda nangis nggak? Dulu sering banget. Sering banget? Iya. Apa yang membuat ibu lu nangis? Kalau aku nggak pulang itu bunda udah khawatir kan. Pasti kayak sedih gitu. Terus aku suka dicari orang, dicari ya oknum yang berwajib, pihak yang berwajib aku dicari, itu bunda sedih banget. Sampai kayak jantung mama tuh udah sakit, jantung mama tuh udah sakit. Gitu. Dan aku kayak merasa bersalah banget sih. Berarti ada penyesalan? Banget. Apa yang lu sampaikan ke ibu setelah posisi lu sekarang? Aku selalu nyampein maafin aku ya, aku sayang mama. Aku selalu nyampein kayak gitu. Maafin aku kalau aku banyak salah dulu, aku nyusahin mama terus, maafin aku. Mungkin dulu aku nggak berguna karena aku juga mama dihina setiap orang. Iya, aku sayang mama udah gitu sih. Saat sekarang kan mungkin mama tahu kamu udah nggak, lu udah nggak bandel lagi, udah nggak nakal lagi, bahkan sekarang kan udah menjadi entertain. Tanggapan bunda gimana? Tanggapan bunda selalu bilang, bunda bangga kamu semangat terus ya, jangan dengerin orang. Iya. Kayak gitu. Senakal-nakalnya anak ya, kalau ibu mau pasti
akan tetap sayang ya. Iya, bener Kang. Sama sih, gue juga ngalamin hal itu. Pasti ada penyesalan lah gitu. Dan nanti terasanya setelah lu menikah ya, Iya. lu punya anak. Iya. Nah anak lu gitu. Iya. Bener. Itu pasti akan terjadi karena itu yang gue alami. Dulu gue jauh dari orang tua, gue bandel. Ya gue disiksa sama orang tua gara-gara gue bandel kan. Gue kabur, gue jarang ketemu. Sebulan sekali, 2 bulan sekali, seminggu sekali. Nah sekarang gue sedih banget yang gue rasain. Gue jarang ketemu sama anak gue, Iki, Putri. Iya. Itu, nah mungkin lu juga mudah-mudahan sih enggak ya. Iya, Mudah-mudahan semoga. enggak. Lu nanti akan merasakan hal itu setelah lu menikah dan punya anak. Iya. Jadi buat anak-anak di Indonesia ini berubahlah, janganlah nakal, ya sayangi orang tua supaya nanti kalian sudah menikah dan punya anak kalian tidak menyesal. Iya bener. Itu. Bener banget. Oke, ini dalam mengambil pekerjaan nih, ada beban nggak dengan background katak? Dulu tukang tawuran, misalkan jadi susah dapet job atau apa itu. Background lu kan ngobrolin tentang tawuran itu. Kalau beban sih nggak ada sih. Cuman kayak lebih ya udah kalau ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya udah sabar aja. Lu tuh tetap orangnya yang syukuri aja ya, makan nggak makan kita syukuri Iya, gitu. karena maaf ya Kang ya. Kalau misalnya bicara pahit, aku udah sering ngalamin kepahitan, jadi nggak kaget lagi. Oke, makanya lu bisa ada kata-kata jangan sindrom sebelum star ya. Iya. Karena lu udah ngalamin pahit. Pahit banget. Oke. Apa yang akan mengubah image kamu sekarang ke depannya? Kedepannya sih ya. Yang ya, contohnya jadi orang tuh jadi wah ternyata katak tuh oke ya. Nah, kira-kira apa ini? Kan ini masih ada beberapa di benak orang, apalagi bocil-bocil yang anjir ya si katak bisa emang gue juga nggak tawuran, gue cawuran juga, sombong banget misalkan ya. Masih ada berbagai orang yang memandang hal itu. Nah, lu bagaimana cara mengubah image itu? Ya aku bakal nunjukin kalau aku nanti suatu saat pasti punya karya. Suatu saat pasti punya karya. Pasti. Aku yakin sih dengan hal itu. Oke. Kalau boleh berandai-andai nih. Akan seperti apa katak 5 tahun ke depan? Apa mimpi-mimpi yang akan dicapai? Kalau mimpi sih, jujur aku nggak ada keinginan. Cuman aku lebih kayak, ya udah kehidupan itu hanya untuk dijalanin. Karena keinginan adalah sumber penderitaan buat diri aku sendiri. Dan aku ya nggak usah berandai-andai. Karena berharap itu sakit kalau nggak kesampaian. Gitu, jalan aja kehidupan yang udah diatur sama Tuhan. Luar biasa loh katak ini, dalam ya. Jadi sama halnya ketika kita mencintai seseorang, kalau kita terlalu berlebihan, Bener. nanti kita akan sakit ketika ditinggalkan. Iya gitu. Jangan pernah kita memiliki pasangan, karena pasangan milik Allah. Bener. Luar biasa. Ya. Kamu pernah pesantren dulu? Nggak pernah. Nggak. Cuman aku sering Kamu jarah. belajar dari pengalaman ya? Pengalaman hidup, terus aku sering jarah. Terus ya jujur ya Kang, ya, setiap ada, misalnya aku punya teman, anak santri, dia punya kiai-kiainya selalu nanyain aku padahal belum pernah ketemu. Gitu, kayak ajak dia main kesini gitu. Biar nggak bandel kali ya? Lebih ke sharing sih. Lebih ke sharing. Iya. Apa yang ingin sampaikan katak bizer sama netizen yang selalu menghina? Ya gimana ya? Ya terusin aja nggak apa-apa. Aku nggak peduli sih. Karena hidup itu ya kita yang ngejalanin. Mereka nggak bakal tahu cerita kita. Karena setiap orang mempunyai cerita masing-masing. Gitu. Intinya satu, jangan menjadi Tuhan untuk orang lain. Karena murid nggak akan pernah bisa ngisi rapotnya sendiri. Luar biasa, katak. Terima kasih sudah ada di Dua Kursi. Sama-sama. Semoga katak kedepannya semakin humble lagi, Amin. semakin oke lagi dan mempunyai karya untuk Indonesia. Amin, Kang. Makasih. Terima Kang. kasih, katak. Buat kawan-kawan, nanti kita akan berjumpa lagi tetap di Dua Kursi.